Upacara penyambutan untuk pembukaan penerbangan langsung Beijing-Beograd digelar pada Sabtu 16 Juli di Bandar Udara Nikola Tesla di Beograd. Presiden Serbia Aleksandar Vučić mengatakan bahwa penerbangan langsung yang dioperasikan oleh Hainan Airlines itu membantu mendekatkan Serbia dengan Cina. Ovo je prvi direktan let Kina-Beograd bez usputnih stanica i 2 puta nedeljno, za sada 1 put nedeljno, a od septembra ili oktobra 2 puta nedeljno direktno ćemo leteti za Kinu iz Beograda. To nema ni jedna zemlja u regionu. Ovo je utoliko veći rezultat jer ćemo privlačiti mnogo više turista, mnogo više poslovnih ljudi iz Narodne Republike Kine, ali i Kinu značajno približiti Srbiji. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Beograd, Serbia. Itu menunjukkan betapa besarnya operasi Samdan juga. Ancaman pandemi COVID-19 masih menjadi dilema bagi perusahaan sektor perladangan sawit Malaysia yang produktivitasnya diklaim cenderung menurun dalam 2 tahun terakhir. Para tenaga kerja yang sebelumnya kembali ke kampung halaman tidak bisa kembali lagi untuk bekerja. Bahkan dengan izin perekrutan pekerja yang ditutup oleh pemerintah setempat dan juga negara kantung penyumbang tenaga kerja terbesar, yakni Indonesia. Dalam sebuah pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB pada Sabtu 16 Juli di Pulau Keri, Selangor, Malaysia, salah satu perusahaan raksasa di negeri jiran ini mengajukan permohonan pasokan PMI, mencapai 4.000 orang untuk sektor perladangan yang belum disepakati pemerintah Indonesia. Karenanya perusahaan berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil kebijakan yang baik sebagaimana hubungan kerjasama 2 negara, Indonesia dan Malaysia, yang telah membuat sistem 1 kanal untuk mengantisipasi pengiriman PMI ilegal. Jadi ramai pekerja-pekerja yang minta pulang, yang ada yang mereka mungkin pulang sendiri. Pada yang sama juga Sandari pun benarkan mereka pulang ke kampung masing-masing. Pada masa yang sama kita tidak menerima kerja baru. Ya, tidak ada tenaga kerja yang baru yang bisa kita ambil. Satu adalah kerana mungkin dasar pemerintah Malaysia sendiri tidak menggunakan tenaga asing disebabkan wabak COVID-19 kemarin. Kondisi ini pun segera disikapi oleh Asosiasi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia yang meminta PMI di negara tersebut untuk menjaga nama baik negara guna menjamin hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia dapat tetap terjalin baik. Pesan saya kepada saudara-saudara kita ini adalah kalau memang ada masalah silahkan bicarakan dengan majikannya. Jangan lari. Mungkin ada masalah dengan keluarga, ada mungkin masalah dengan yang lain, silahkan dibicarakan di sini. Sebab kalau sampai dia lari dari tempat kerja, maka dia otomatis di blacklist, tidak boleh masuk lagi ke Malaysia. Berdasarkan data total tenaga kerja asing di Malaysia yang bersumber dari 4 negara penyumbang, terdapat 60% warga Indonesia yang kini masih bekerja. Sektor perladangan sawit di negara ini pun masih terus dikembangkan sebagai sumber perekonomian negara dan membuka peluang kerja untuk 20.000 lebih tenaga kerja baru. Dari Selangor, Malaysia, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pada bulan Maret tahun 2022 persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo yaitu 15,42%. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2022 berjumlah 185.044 orang. Walaupun tidak mengalami kenaikan harga atau cenderung stabil sejak tahun 2021, beras menjadi komoditi makanan yang paling mempengaruhi angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Di perkotaan, beras menyumbang 21,9% untuk angka kemiskinan, sedangkan di pedesaan sebesar 25,45%. Jadi kenapa beras dikategorikan memiliki kontribusi yang tinggi? Jadi itu kontribusi dalam penyusunan garis kemiskinan, maksudnya gitu.
Kenapa seperti itu? Dalam hitungan kita, masyarakat miskin itu mengkonsumsi beras ya sebesar itu. Sekitar 1/5-nya itu untuk beras gitu dari pendapatannya, dari pengeluarannya gitu. Sehingga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi para pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif di Provinsi Banten pada gelaran Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia AKI 2022 di Cilegon Center Mall, Kota Cilegon. Pameran ini diikuti puluhan pelaku usaha UMKM dan pelaku usaha ekonomi kreatif. Menteri Sandiaga Uno menjelaskan pameran apresiasi kreasi Indonesia digelar sebagai ajang peningkatan kapasitas dan pameran dalam rangka meningkatkan nilai transaksi para pelaku usaha untuk mendorong target penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru pada tahun 2022 ini dan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Melalui proses kurasi, tapi saya yakin dengan kolaborasi kita bisa tingkatkan secara signifikan karena di Cilegon sendiri ada 14.000. Sementara di Provinsi Banten kita mungkin bicara hampir ratusan ribu, 300.000 ya. 300.000 dan kalau 50% aja yang bisa kita konversikan siap untuk ekspor, ini jumlahnya sangat besar, yaitu 150.000. Di Kota Cilegon sedikitnya ada 14.000 UMKM dan untuk skala Provinsi Banten sebanyak 300.000 UMKM. Sehingga jika 50%-nya saja lolos dalam proses kurasi, untuk dikonversikan siap untuk memenuhi kebutuhan ekspor setidaknya ada 150.000 peluang produk yang berpotensi untuk menembus pasar luar negeri. Sementara itu Iqbal Taufik, warga Desa Sawarna, Kabupaten Lebak, Banten, seorang penyandang disabilitas yang ikut dalam pameran ini, mampu meningkatkan perekonomiannya dari hasil kreativitasnya menjadi pengrajin ukir kayu. Ia yang merupakan penyandang tunarungu dan tunawicara melalui pendampingnya Oji Iskandar sejak 2 tahun ini mampu mendapatkan penghasilan hingga jutaan rupiah dari koleksi kayu ukir bergambar tokoh nasional dan pemandangan yang diproduksinya. Padahal sebelumnya pendapatan Iqbal hanya di kisaran ratusan ribu saja. Karena kalau nggak ada yang beli, kasihan. Kalau usahanya ini dari 2020, Iqbal besar namanya itu karena bikin ukiran, pertamanya itu ukiran dari ukiran Bupati Lebak. Nah, dari ukiran Bupati Lebak itu ya. Nah, iya. Bang, dari hasil ukiran hasil ukirannya itu dijual berapa, Bang? Dari yang awalnya 350 sampai 750 satu bulan, sekarang dari 2.500.000 sampai pernah 6 juta sekarang. Untuk itu pihak Kemenparekraf meminta agar pelaku ekraf dan UMKM di Kota Cilegon dan Banten pada umumnya bisa menampilkan produk terbaiknya agar tidak hanya bersaing di level lokal, tetapi di taraf nasional hingga internasional. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Indonesia membatalkan sepihak perjanjian kerjasama dengan negara Malaysia dalam Komitmen Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Akibatnya pengiriman PMI ke Malaysia ditutup dan perusahaan penempatan kerja di negeri jiran tersebut tidak mendapatkan tenaga kerja dari Indonesia yang kuota serapan kerjanya mencapai 20.000 hingga 35.000 orang pada tahun ini. Khususnya di sektor perladangan sawit dan domestik rumah tangga. Duta Besar untuk Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Hermono, yang ditemui di kediamannya Kuala Lumpur, Malaysia, pada Sabtu 16 Juli, membeberkan alasan Indonesia menutup pengiriman PMI ke Malaysia. Ia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah terang-terangan melanggar aturan
sebagaimana perjanjian kerjasama dalam komitmen perlindungan dan penempatan kerja bagi tenaga kerja asing yang disahkan pada April lalu. Adanya perlakuan yang tidak manusiawi hingga tidak diterbitkannya visa kerja PMI menjadi laporan yang langsung disikapi dengan penutupan sementara pengiriman PMI ke negara penghasil sawit tersebut. Ini juga memperhatikan kepentingan kita. Jangan cuma mereka mementingkan kepentingan dia sendiri, tapi nggak mau memperhatikan kepentingan kita. Ini kan nggak fair. Dan namanya hubungan dua negara ya harus saling menguntungkan, saling menghormati, saling percaya gitu. Nah, gimana kita mau percaya orang dia juga terang-terangan melanggar apa yang dia janji begini, tapi hari itu juga dia langgar juga. Gimana masa kita dibegitukan? Hermono menekankan agar pemerintah Malaysia memiliki komitmen kuat dalam perlindungan TKA guna mendukung kenyamanan dan produktivitas warga Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sebagaimana informasi yang dihimpun dari total keseluruhan tenaga kerja asing yang berada di Malaysia saat ini, terdapat 60% diantaranya merupakan pekerja migran Indonesia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan.